kita berkumpul untuk saling memberikan nasihat satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah oleh kalian peringatan, karena sejatinya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutalaah, mengkaji perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kita takut kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar, ikhwati fillah. Nikmat yang tidak bisa dihargakan dengan rupiah. Nikmat yang tidaklah diketahui kecuali oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang hatinya selamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan akan hal itu dalam firman-Nya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan al-hikmah atau ilmu itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi antum seraya hadir di majelis ini, insyaallah antum adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira. Sejatinya dia telah diberikan kebaikan yang amat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tentang hal tersebut tidak dapat dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang cerdas dan berakal. Yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan adalah kebaikan yang besar, karena dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah kita ibadah yang berlipat ganda nilainya. Tidak sama, ikhwati fillah, pahala orang yang sholat membaca Subhana Rabbiyal Azim, dia tunaikan semua rukun dan wajib sholat, tapi dia tidak mengetahui makna daripada bacaannya. Dengan orang yang mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, dia mentadabburi maknanya, lisannya mengucapkan kalimat tersebut, hatinya meyakini akan hal tersebut. Beda. Maka dalam hadis dikatakan perumpamaan seorang alim di atas seorang abid ahli ibadah seperti perumpamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang cahayanya kecil, berkali-kali lipat cahaya bulan. Dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita takut kepada Allah, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sejatinya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih kata khasyah dibandingkan dengan kata khauf. Maknanya sama, hampir sama, antara khauf dengan khasyah maknanya sama-sama takut. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata khasyah dibandingkan dengan kata khauf? Ternyata kata para ulama, perbedaannya ada sedikit. Hanya diketahui dengan cara diberikan permisalan, misalkan ada begal memegang senjata api dan pedang. Kita takut kepada apanya? Kepada senjatanya dan parangnya atau pedangnya. Itu yang kita takuti. Tetapi kalau khasyah itu, ketika kita tahu dia begal ini memang begal yang benar-benar sudah terkenal, dia kejam, dia bengis, dia ahli bela diri, ahli pedang, maka ini akan menambah rasa takut tadi ke derajat yang lebih tinggi lagi. Maka Allah memilih kata khasyah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Jadi innama yufidul hasr dalam kaidah bahasa Arab. Innama itu yufidul hasr, apa artinya? Innama itu adalah sesuatu yang menghasar, hanya tidak keluar daripada itu. Yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut hanya orang berilmu.
Adapun mungkin orang yang tidak berilmu takut kepada Allah karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang misalkan mampu melakukan segala sesuatu. Kalau dia melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala langsung hukum. Dia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat sekehendaknya. Otomatis dia akan takut. Tetapi kalau khasyah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta yang ada dalam dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Dia mengetahui ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan air bah. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dasar bumi. Ada suatu kaum yang Allah angkat bumi kemudian hempaskan di atas mereka. Karena ilmu yang ada pada diri mereka, sehingga yang tadinya takut, mereka ucapkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Mereka tahu Allah Maha Besar, tapi mereka tahu juga Allah Subhanahu wa taala telah melakukan apapun yang dikehendaki olehnya. Jadi dengan ilmulah seseorang bisa mencapai puncak daripada rasa takut. Karena inilah kita katakan ilmu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak.